Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Beben AM Opat Hiji, channel yang akan membahas seputar dunia farming, baik itu perikanan, peternakan, maupun pertanian itu sendiri. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di pojok kanan bawah Anda ya, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan ketika kita mengunggah video baru. Oke Amazing People, di video kali ini kita akan berbagi tips seputar perikanan dan masih di circle perikanan ya. Tips ini berdasarkan kebiasaan yang kita lakukan, dimana ketika datang bibit ikan yang baru, kita selalu menerapkan tips ini. Jika kita membeli bibit ikan, biasanya si ikan akan di-packing menggunakan plastik. Baik kita membeli dari pasar benih ikan maupun langsung dari kolam pembudidaya. Nah, di sini kita akan berbagi tipsnya menurut versi kita. Tips ini bisa saja disangkal ya, karena beda pembudidaya, beda cara. Yang terpenting, ikan terminimalisir dari risiko kematian yang diakibatkan oleh stres. Langsung saja kita ke materinya ya, yaitu tips menebar bibit ikan yang baru dibeli. Tentunya versi Beben AM Opat Hiji. Tips ini sebenarnya sederhana dan mudah dilakukan. Namun saking sederhananya kebanyakan malah menyepelekannya. Hal yang harus kita garis bawahi dari bibit ikan yang baru adalah perpindahan kolam. Biasanya beda kolam, beda pula suhu airnya. Maka sebelum kita menebar ikan ke kolam, kita harus menyetabilkan atau memperkenalkan terlebih dahulu kepada si ikan suhu yang ada di kolam barunya, yaitu dengan cara merendam packing ikannya di dalam kolam terlebih dahulu sampai plastik pembungkus ikannya berembun, yang menandakan suhu dalam plastik dan air kolam telah stabil. Proses ini biasanya memerlukan waktu sekitar 10-20 menitan. Jadi kita harus sedikit bersabar ya Amazing People ketika kita akan menebar bibit ikan. Jangan mentang-mentang ikan baru, kita ingin segera melihat ikannya berenang bebas di kolam kita. Kemudian kita tergesa-gesa membukanya dan langsung memasukkannya ke dalam kolam. Itu usahakan jangan dilakukan ya, dan hindari hal tersebut. Karena jika kita langsung membukanya kemudian kita tebar di kolam, kemungkinan besar ikan akan stres dikarenakan perubahan suhu yang sangat drastis. Nah, kalau ikan sudah stres, biasanya si ikan akan mudah sakit atau terkena penyakit, dan nafsu makannya pun berkurang. Ini yang tidak kita inginkan, bukan? Astagfirullahaladzim. Menurut pengalaman yang kita temui, dari cara ini si ikan lebih fresh ketika ikan ditebar di kolam dan seakan-akan ikan telah beradaptasi dengan kondisi kolamnya. Dan ini merupakan tips utamanya. Adapun tips pendukung lainnya yaitu kita harus memilih waktu yang tepat untuk menebar ikan. Dan di sini kita menyarankan untuk pembelian atau penebaran ikan dilakukan di pagi hari atau di sore hari, di mana pada waktu tersebut suhu di dalam kolam sedang stabil dan suhu udara pun sedang sejuk. Jangan lakukan di siang hari, apalagi jika kondisi cuaca sedang panas-panasnya, karena berpotensi menaikkan tingkat stres pada ikan. Amazing People, selain pemilihan waktu, tips pendukung yang tak kalah pentingnya adalah pengkarantinaan ikan. Karantina ini penting ya, apalagi jika ikan yang kita beli akan kita baurkan atau campurkan pada kolam yang telah berisi ikan. Ini untuk menghindari ikan dari virus atau penyakit. Kan sayang jika datangnya ikan baru tapi malah mengundang penyakit atau virus yang baru. Pengkarantinaan tidak berlaku jika ikan akan ditebar pada kolam baru atau kolam kosong yang belum ada penghuninya.
Jika keadaan kolamnya kosong, maka ikan bisa langsung dimasukkan jika sudah melakukan tips-tips sebelumnya. Alhamdulillah, setelah kita menerapkan tips ini, ikan yang kita tebar selalu mulus dan bagus. Video ini dirilis bukan untuk menggurui ya, tapi sebagai media untuk berbagi pengalaman. Dan semoga pengalaman dari kita yang didokumentasikan dalam video ini bisa bermanfaat. Amin. Mari bangun channel ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah itu sampai menjadi warna abu ya. Dan terus support kita dengan komentar-komentar yang positif agar kita lebih semangat lagi dalam hal pembuatan konten. Terima kasih untuk waktu tontonnya. Salam pembudidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.